Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Amanda, mahasiswi asal Kalimantan Timur dari Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Simak penjelasannya. Dalam lautan ilmu hadis yang luas, dua nama berdiri tegak sebagai mercusuar kebenaran, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Melalui karya monumental mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, umat Islam diwarisi koleksi hadis paling otentik sepanjang sejarah. Mari kita selami warisan agung ini dan memahami keistimewaan dua kitab yang menjadi rujukan utama dalam kehidupan seorang Muslim. Selanjutnya adalah terkait biografi Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dilahirkan pada hari Jumat 13 Syawal 1904 Hijriah di Bukhara dan meninggal pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 Hijriah pada usia 62 tahun. Beliau menghimpun sebanyak 600.000 hadis, 300.000 hadis diantaranya berhasil dihafalnya, yang terdiri dari 200.000 hadis yang tidak sahih dan 100.000 hadis yang sahih. Beliau menyusun kitab Sahih Bukhari selama 16 tahun. Beliau juga tidak taklid mazhab, namun pendapatnya sering selaras dengan mazhab. Muhammad Fatoni Hashim dalam konstruksi metodologi fikih Al-Bukhari dan kegagalan pembentukan mazhab mengatakan bahwa klaim pada Al-Bukhari sebagai pengikut mazhab tertentu adalah tidak tepat. Menanggapi klaim Al-Subki, Bosford melakukan penolakan terhadap pendapat Al-Subki berdasar kenyataan bahwa Al-Bukhari tidak mengikuti mazhab tertentu secara konsisten. Pendapat-pendapat Al-Bukhari kadang berseberangan dengan pendapat mazhab Syafi'i, Maliki maupun Hanafi, meski terkadang juga sesuai dengan ketiganya atau sesuai dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Selanjutnya terkait guru dan rihlah ilmiah. Guru beliau adalah ahli hadis dan berpandangan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. Adapun guru-guru beliau yang ternama ada Ali bin Madini, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, dan lain-lain. Pendidikan awal beliau menerima pendidikan pertama dari ayahnya hingga usia 5 tahun. Ayahnya wafat saat beliau masih kecil, dan pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal banyak hadis dan mengaku mendapat ilham menghafal hadis sejak usia 10 tahun atau bahkan sebelumnya. Adapun beliau belajar dari Mekah, Madinah, dan Baghdad, dan kota-kota lain seperti Basroh, Kufah, Mesir, Bukhara, dan lainnya. Berikutnya terkait karya-karya Imam Bukhari. Pada usia 18 tahun beliau menyusun Qadaya Sahabah wa Tabi'in. Pada usia 22 tahun beliau menulis At-Tarikhul Kabir. Karya utamanya yaitu Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari yang disusun selama 16 tahun. Adapun kitab-kitab penting lainnya seperti At-Tarikhul Awsat, At-Tarikhus Shagir, Khalqu Af'al Al-Ibad, Ad-Du'afa As-Shagir, Al-Adabul Mufrad, Juz'u Raf'ul Yadain, dan Kitab Al-Kunah. Berikutnya yaitu kitab Sahih Bukhari. Judul lengkapnya adalah Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang disusun berdasarkan permintaan gurunya, yaitu Syekh Ishaq, yang berkata, hendaklah engkau menyusun sebuah kitab yang khusus berisi sunnah Rasul yang sahih. Kitab ini terdiri dari kurang lebih 7.000 hadis, termasuk hadis pengulangan, yang terseleksi dengan sangat ketat dan menekankan kualitas sanad dan pertemuan langsung oleh perawinya, dan kitab hadis paling sahih menurut para mayoritas ulama. Beliau menyeleksi hadis dengan sangat ketat dan disusun secara tematik berdasarkan fikih, dan beliau hanya mencantumkan hadis dengan sanad yang muttasil dan thiqah. Berikutnya yaitu penilaian ulama terhadap karya Imam Bukhari. Kitab Sahih Bukhari dipuji sebagai kitab hadis yang paling sahih, namun dikritik oleh Daruqutni karena ditemukan hadis mu'allaq dan munqati. Juga dibela oleh Ibnu Hajar karena metode penyusunan disesuaikan dengan kebutuhan syarat atau matannya. Adapun kritik dan pujian menunjukkan kualitas dan perhatian ilmiah yang tinggi terhadap karya ini. Berikutnya yaitu biografi Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushaz Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah di Naisabur dan wafat tahun 261 Hijriah. Beliau dikenal dengan ahli hadis salafi yang dermawan dan rendah hati. Beliau telah menjalani rihlah ilmiah ke Khurasan, Irak, Syam, Hijaz, dan Mesir. Berikutnya yaitu guru, murid, dan rihlah ilmiah. Guru utama beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rohawaih, dan Al-Bukhari. Beliau juga belajar dari para ulama di berbagai wilayah Islam. Adapun murid terkenal beliau adalah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Isa At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, dan Abu Awanah Al-Israfaini, dan lain-lain.
Beliau mulai mempelajari hadis sekitar usia 12 tahun. Beliau melakukan perjalanan ilmiah ke Khurasan, Roy, Irak, Hijaz, dan Mesir. Beliau juga aktif menghadiri majelis Imam Bukhari dan meneladaninya. Berikutnya yaitu karya-karya Imam Muslim. Imam Muslim telah berhasil menyusun banyak karya, di antaranya yaitu kitab Al-Jami'ul Sholih, Al-Musnad Al-Kabir Al-Rijal, Al-Jami'il Kabir, Al-Asma' wal Kuna, dan lain-lain. Beberapa karya beliau tidak seluruhnya sampai kepada kita secara lengkap, namun banyak dikutip oleh ulama sesudahnya. Berikutnya yaitu kitab Sahih Muslim. Nama aslinya ialah Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minal Sunan bin Nakal Al-Adil Anil Adil an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, namun lebih dikenal dengan nama Al-Jami' Al-Sahih atau Sahih Muslim. Penyusunan kitab ini memakan waktu 15 tahun. Kitab ini disusun dari lebih 300.000 hadis yang dipilih sekitar 4.000 tanpa pengulangan. Penulisan dilakukan dengan sangat selektif dan penuh kehati-hatian, memiliki struktur tematik, bab dan subbab yang sistematis. Hadis-hadisnya dikumpulkan berdasarkan topik-topik tertentu seperti iman, sholat, zakat, dan lain-lain. Sanad disebutkan secara berulang untuk memperjelas jalur periwayatannya dan menghindari pengulangan hadis yang sama kecuali dengan sanad atau matan yang berbeda. Tidak menyisipkan pendapat pribadi atau penjelasan fikih sehingga lebih fokus pada teks hadis murni, dan diterima luas oleh para ulama dan dijadikan rujukan kedua setelah Sahih Bukhari. Berikutnya yaitu pandangan ulama. Para ulama sepakat bahwa kitab Sahih Muslim adalah salah satu kitab hadis paling sahih setelah Sahih Bukhari. Dihargai karena konsistensi, metode sistematik, dan validitas sanad. Kritiknya yaitu beberapa hadis dari perawinya dhaif dan mubham, serta penggunaan metode pemutusan sanad yaitu ikhtisar sanad. Adapun pembelaan oleh ulama seperti Imam Nawawi, metode Muslim tetap sahih dan ilmiah. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa hadis-hadis dalam kitab ini memenuhi standar keabsahan yang sangat tinggi dan merupakan pegangan utama dalam ilmu hadis. Abu Amr Al-Sholih menyatakan bahwa penyederhanaan sanad adalah untuk efektivitas penyampaian, dan banyak ulama menilai Sahih Muslim lebih mudah diikuti daripada Sahih Bukhari karena susunannya yang tematik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.